kita berjumpa kembali dengan Muda di sini. Hari ini kita mau ke kota sebelah. Nanti kita akan bersepeda di kota sebelah. Hari ini tuh hari perpisahan teman-teman. Nanti kita kumpul-kumpul sebentar, terus kita 1 jam kemudian kita bersepeda. Semoga teman-teman semua selalu sehat, bahagia, dan tidak kekurangan suatu apapun. Yuk teman-teman, ikutin kita, jangan kemana-mana ya, stay tune. Ini sepedanya sudah siap. Er det første gang du er der, Niri? Ja. Inne på hotellet? Ja. Jeg tror ikke du har vært inne der. Kanskje vi bare kikket inn der, men vi har ikke vært og spist noe. Ja, jeg har vært der. Kita sudah sampai. Kanskje vi får plass inne der. Vi ser med. Der tenker jeg Tim og Seb kommer. Sekarang kita masuk. Sekarang kita sudah siap untuk bersepeda. Ini sepedanya. Yang satu sudah dilepas. Sepertinya susah ya. Ini jalan kereta api di kota Flesburg dan nggak ada pagarnya teman-teman. Jadi boleh seliwar-seliwar ke sana-sana, boleh. Jadi di sekolahannya Aldo itu ada pertemuan orang tua teman-teman. Dan kita lanjut cerita sambil muter-muter ya. Kita berada di pedesaan teman-teman, semua di sana itu ladang, di sana ladang, di sebelah sana ladang. Jadi di sini itu kotanya lebih kecil dari kotaku tinggal teman-teman. Let's go. Oh, helikopter. Pemandangannya indah banget ya. Itu Lampelan itu nama kota juga nama hotel. Di kota ini tuh kotanya kecil teman-teman. Jadi toko makanan yang namanya Kiwi itu cuman satu saja. Nama lain ada, tapi yang Kiwi itu cuman satu. Kita lanjut cerita tentang sekolah ya. Di sekolahan SD di Norwegia itu nggak ada ranking-rankingan teman-teman. Ini cas-casan buat mobil Tesla, banyak sekali cas-casan di sini itu teman-teman di sana. Jadi di kelas 1 sampai kelas 7 itu nggak ada ranking-rankingan, nggak ada. Jadi anak-anak itu nggak tahu siapa yang pandai, siapa yang pandai itu nggak tahu, nggak dikasih tahu juga. Semua sama teman-teman. Cas-casan mobil Tesla banyak sekali di sana juga ada. Dan di TK itu juga seperti penitipan anak gitu. Enggak seperti sekolah TK di Indonesia, enggak. Jadi beda banget. Dan yang ini beda ya. Sekarang kita melihat-lihat di sekitar sekolahan. Kita berada di Flesburg, Norwegia teman-teman. Jadi ini sekolahan di kota Flesburg. Itu tadi kita ngantar anak ke hotel. Setelah kita di sana sebentar bicara-bicara, ngobrol-ngobrol. Anak-anak mau mulai pestanya, kita disuruh keluar. Jadi karena dengan keadaan seperti ini ya, jadi hanya anak-anak dan gurunya saja. Hari ini tuh hari perpisahan teman-teman. Tapi bukan kita yang berpisah. Anak-anak sekolah itu sudah terakhir sekolah di kelas 7. Jadi sebentar lagi anak-anak masuk SMP. Jadi hari ini berpisahnya itu di kota sebelah. Ini yang mengadakan acara ini nih gurunya sudah dari bulan lalu teman-teman. Terus akhirnya bulan
sekarang Juni ya, dapat tempat di kota sebelah. Jadi kita sambil menunggu kita mau bersepeda berkeliaran di kota Flashburg. Ini kotanya kecil teman-teman, tapi ini sekolahannya komplit, luas banget. Yuk kita langsung saja kita muter-muter melihat-lihat sambil ngobrol ya. Anginnya kenceng banget. Di sini kita nemu ada itu medali. Kita belok. Ada medali loh. Ada medali emas teman-teman. Ini dia di sini. Ini. Kita lihat ya. Nah. Oi. Gun. Emas. Oi, dapat emas. Emas 24 karat. Dapat emas. Nah, itu mereka yang sedang pesta. Mereka lagi makan-makan dan duduknya nggak mepet-mepet ya. Dan di sini banyak sekali jalan. Ini jalan untuk olahraga. Oh, di sini ada tempat penembakan. Main ski, terus dia bawa tembakan, terus nembak-nembak di sana. Jadi ini kalau musim winter di sini rame pastinya. Ini pertama kali kita ke sini teman-teman. Di sini tempat parkirnya itu luas banget sampai ke sini sampai ke sana. Dan di sini ada bendera pelangi. Nah, itu dia. Salah. Dan di sebelah ini gedung ini buat olahraga, handball dan lain-lain. Dan anak-anak party di hotel itu orang tuanya urunan teman-teman. Dirupiahin itu sekitar 350.000. Sekolahnya nggak dipagar. Keren, ini ada tempat mainannya. Kotanya kecil tapi sekolahannya keren banget ya. Sekarang kita berada di perkarangannya hotel. Nah, di rumah sana itu teman-teman, itu tuh toko. Di dalamnya itu jual pakaian. Apa ini? Ada apa ini? Sepedaku ada kayunya. Nah, Ja, soft is, jag vill lika soft is. ikke? Nei. Jeg drar og kjøper meg softis, ja. Ya. Venter bort til bilen der. Suamiku mau beli es krim. Jadi di dalam sini nih toko. Ini mobil hotelnya ini. Hotelnya namanya Lampelan. Dan di sekolah SD setiap setahun 2 kali itu pertemuan orang tua membahas pelajaran, membahas anak-anak. Kita berada di belakang hotel teman-teman. Ini tuh. Itu keren ya itu yang di sana itu ya. Dan cerita selanjutnya di sekolahan SD, orang tua murid dan murid juga gurunya itu ada pertemuan setahun 2 kali. Aku pernah membahas khusus untuk sekolah-sekolah itu ada vlognya. Dan hari ini aku ceritakan sedikit ya, karena ini hari terakhir, tahun terakhir, bulan terakhir anakku sekolah di sekolahan SD. Jadi nanti aku nggak akan membahas soal kelas SD. Yang pertemuan orang tua sama guru-guru, semua orang tua kelas dan guru-guru itu pertemuannya jam 6 sore teman-teman. Tapi selama ada corona ini kita nggak ke sekolahan ketemunya di internet, itu di kamera gitu, membahas pelajaran, aktivitas, ke hutan, pokoknya semua yang ada di kelas kita bahas bareng-bareng. Dan yang orang tua murid juga, murid bertemu gurunya itu setahun juga 2 kali, itu hanya anak, orang tua dan gurunya saja teman-teman. Itu membahas
pelajaran anaknya, perkembangan anaknya di sekolahan, membaca, menulis, dan semua pelajaran kita bahas. Dan di situ itu kita nggak membahas pandai atau pandai itu enggak. Kita membahasnya itu anaknya ini bagus, sabar gitu. Di sekolahan itu nggak ada yang gurunya bilang anaknya itu nggak pintar, itu nggak ada teman-teman. Semua dibilang bagus, dikasih kartu itu bagus, kartu kuning, hijau, warna-warni gitu ya, ada yang merah gitu. Jadi anak-anak itu mendapat kartu gitu loh. Oh, kamu bagus ini, nanti kamu ini bagus gitu. Jadi itu anak-anak itu senang. Anak-anakku pertama sekolah SD itu senang banget teman-teman. Sekarang kita di dalam mobil. Tadi aku haus banget, jadi aku masuk ke dalam mobil minum. Tadi aku bawa minum dari rumah. Nah sekarang kita sudah selesai bersepedanya. Kita lihat cara mengunci sepedanya ya. Diputer-puter. Dan yang satu ini buat sepeda satunya. Ini tempat sepedanya itu untuk 3 sepeda. Jadi kalau masang sepeda di situ itu belakang ke depan belakang gitu teman-teman. Jadi nggak sama. Akhirnya murid-murid sudah selesai pestanya. Tadi aku tanya Aldo di dalam ngapain saja. Dia bilang di dalam makan-makan, makanannya enak, makan pencuci mulut, ada es krim. Dan tadi gurunya juga berbicara tentang perpisahan, tentang mereka bersama murid-murid gitu. Dan ada gurunya nangis, tapi nangisnya nggak gitu kan. Gurunya berebes milih dan murid yang cewek itu nangis lagi waktu perpisahan di sekolah, waktu pembagian diploma itu murid yang cewek nangis. Terus aku tanya yang cowok nangis nggak, dan kata anakku mana ada cowok nangis. Jadi hari ini tuh benar-benar perpisahan dan murid kelas 7 nggak dapat piala, nggak dapat piagam, nggak dapat raport, nggak dapat ijazah. Jadi hari ini cuma makan-makan saja dan say bye-bye gitu sama guru-gurunya, berterima kasih gitu. Itu tadi kita di kota sebelah, sekitar 30 menit dari kotaku tinggal teman-teman. Dan kita lanjut sedikit cerita ya, tadi diketok-ketok suruh keluar karena orang tua murid itu semua sudah berkumpul. Tadinya itu berpencar jalan-jalan kemana-mana gitu. Ada yang ke toko dan kita jalan-jalan naik sepeda. Jadi orang tua murid yang bawa sepeda itu cuman kita saja. Dan tidak semua orang tua murid itu ikut teman-teman. Nggak bisa itu ngantar anaknya gitu. Jadi tadi kita itu bawa 3 anak dan semua cowok. Karena orang tuanya masih kerja. Jadi itu pulang pergi itu anak-anak duduk sama kita. Dan ini video kedepannya anakku bisa nonton, cucu-cucuku bisa nonton. Jadi itu buat kenang-kenangan juga, buat cerita. Siapa tahu teman-teman pengen tahu gimana sekolah di penutupan, maksud aku apa itu, perpisahan sekolah di Norwegia seperti apa. Di sini kan di Norwegia itu kalau sekolah itu di sini sekolah, di sini yang tinggal ya, terus sekolahannya di sini ya itu sekolahannya, nggak boleh milih sekolahan di mana di situ lupa aku Indonesianya, yang tinggalnya dekat sekolah ya itu sekolahannya. Jadi nggak bisa milih yang lebih jauh gitu. Jadi tetangga-tetangga anaknya kelas 1 semua kelas 1 nanti bareng. Jadi orang tua itu komunikasi sama orang tua lain, SMS, email, atau telepon, atau langsung datang gitu. Aku pernah teman-teman bangun sampai jam, kan berangkat sekolah kan jam 7 ya. Itu waktu berangkat sekolah itu aku belum bangun, semua masih tidur, diketok-ketok sama orang tuanya. Temennya anakku juga anaknya datang, ketok ting tong ting tong ting tong. Aku sama suami anakku shock. Kesiangan karena nggak kelihatan sih, karena soalnya itu waktu musim salju jadi gelap. 1 kali itu teman-teman selama anakku masih SD itu 1 kali aku dibangunin sama tetangga.
nunggunya itu di salah satu tempat gitu teman-teman. Anak-anak SD itu nanti datang sana, datang nanti sana, datang, kok anakku belum datang gitu. Jadi mereka datengin rumah aku sama orang tuanya. Dan aku itu belum pernah mendengar dari gurunya bilang anaknya ini kurang pandai, ini pandai A, B, C, itu belum pernah teman-teman. Nggak pernah membeda-bedakan, nggak pernah menjelek-jelekan juga, nggak seperti di sekolah aku dulu ya. Kamu ini kurang ini, kamu ini belajar ini. Gurunya itu ngayomi anak-anak gitu, makanya anakku itu selama di sekolah Norwegia itu belum pernah sambat teman-teman. Aku itu senangnya di situ teman-teman. Jadi itu senang banget di sini itu. Jadi aku melihat pertumbuhan anakku sekolah di Norwegia itu senang gitu teman-teman, karena nggak pernah ngeluh, nggak pernah kalau badan batuk, maksud aku badan nggak enak, agak panas atau batuk banyak gitu, nanti kita telepon sama atau SMS sama gurunya, nggak sekolah terus nggak sekolah gitu. Seperti aku dulu bilangnya sakit padahal nggak sakit, walaupun itu sepak bola tandingan kan, kalau di sekolah kan ada olahraga ya, renang, nanti habis itu kalau musim panas habis sekolah ke danau renang sama teman-temannya, sepak bola sama teman-temannya, nanti sore tandingan 3 jam gitu, nanti paginya itu ya nggak sambat teman-teman, sambat kakinya sakit kan, sepak bola kan lari-lari kan ya, capek, linu-linu Jawanya gitu. Tapi dia nggak bilang aku nggak mau sekolah, enggak, ya tetap aja sekolah juga naik sepeda. Nggak seperti aku dulu. Jadi itu bagi aku itu di Norwegia itu bagus banget buat anak-anak. Di sekolahan itu bagus banget. Dan selama anakku sekolah di sekolah dasar di Norwegia itu mengeluarkan biaya itu hanya untuk seperti hari ini gitu ya. Orang tua semua ngumpulin uang. Nanti kalau ada sisa uang habis makan-makan itu beliin bunga buat gurunya atau beliin sesuatu gitu loh buat gurunya. Jadi itu uangnya itu untuk hadiah gurunya dan untuk makan-makan anaknya gitu teman-teman. Ada yang orang tuanya ngasih bunga sendiri, ada yang enggak, jadi seikhlasnya saja gitu. Di Norwegia alat-alat sekolah kan gratis, semua gratis, cuman kita beliin tas, pakaian juga enggak pakai seragam, pakaian apa saja boleh, yang penting anaknya nggak kedinginan. Sekolahnya biasa teman-teman, ada yang sepatu sobek juga ya ada, walaupun tinggal di Norwegia ada teman-teman. Dan di sekolahan anakku itu, nggak tahu itu seluruh Norwegia atau enggak, anak-anak sekolah dasar itu jam istirahatnya 2 kali. Kalau di Indonesia ini tuh istirahat besar, istirahat kecil gitu. Yang besar itu 30 menit dan 15 menit gitu. Tapi istirahatnya itu nggak bareng kelas 1 sampai kelas 7, enggak, sendiri-sendiri teman-teman. Dan itu 1 minggu itu nggak selalu sama. Minggu ke depan diganti gitu. Dan anakku di sekolah SD itu setiap hari Rabu dapat smoothie, tapi kita bayar. Murah kok, murah banget. Dulu susu waktu masih kecil itu kelas 1, 2, 3 itu susu, terus sekarang smoothie. Nah, jadi itu tadi hari ini aku menceritakan tentang anak aku sekolah di Norwegia di SD seperti itu tadi, dan aku juga sudah membahas anak-anak sekolah di SD. Jadi ini tamat, sudah nggak ada lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menemani aku di sini, sudah meluangkan waktunya menonton video-video aku. Terima kasih banyak, semoga videonya bermanfaat dan juga menghibur. Itu tadi kita jalan-jalan di kota sebelah naik sepeda, dan waktu ke sana hujan deras ya, tapi sesampai di sana setelah 30 menit di sana terang. Akhirnya kita bersepeda. Kalau tetap hujan deras nggak bisa naik sepeda, kita nggak bisa melihat seperti itu tadi videonya, nggak bisa. Dan alhamdulillah terang. Have nice day buat teman-teman semua. Bye-bye. Sekarang kita berada di sekitar sekolahan, dan ini di belakangnya, di sampingnya seperti ini teman-teman, pohon-pohon liar. Dan di sebelah sini juga, itu yang di bawah pohon itu bukan rumput tapi buah liar. Banyak sekali blueberry teman-teman, buah mahal liar.